Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat misteri Mbak Suci dimanapun berada. Semoga senantiasa diberikan limpah rezeki dan kesehatan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabat, mungkin ini suatu informasi yang sedikit mencengangkan buat kita semua para pemerhati kasus Subang. Mungkin sangat berarti juga buat para penyidik ya, terutama dari penyidik Polda Jabar yang selama ini menangani kasus Subang. Alhamdulillah saya itu mendapatkan data terkait dengan lini masa Google Map. Kebetulan saya dapat data ini langsung dari salah satu tersangka, Mas Arigi, yang rupanya alhamdulillah pada hari ini, tepatnya pada tanggal 23 September pukul 10 malam, beliau tadi mengirim data ke saya terkait dengan lini masa di handphone Mas Arigi. Handphone itu memang betul pernah ganti ya, secara fisik pernah ganti, namun alamat email yang dipakai oleh beliau itu selalu yang sama. Berhubung lini masa Google Map ini kan memang aksesnya lewat alamat email Gmail, jadi otomatis akan bisa di tracking. Nah ini saya bilang salah satu bukti digital forensik yang mungkin saat itu sempat terlupakan atau terabaikan oleh penyidik mungkin ya, Allah alam, kita nggak tahu. Tapi yang pasti ini suatu temuan yang sangat positif untuk kebenaran yang sebenarnya terjadi terkait kasus Subang, terutama yang menimpa keluarga Pak Yosef, Bu Mimin dan Arigi. Khususnya untuk Arigi nih, kebetulan saya dapat datanya masih dari Mas Arigi ya. Jadi di dalam keterangan Mas Arigi yang sekaligus sudah dikuatkan oleh keterangan dua saksi alibi, yakni Ramdan dan Fadil, menjelaskan memang saat itu Mas Arigi itu setelah pulang tutup konter ya, pulang kerja di tanggal 17 Agustus 2021 itu Mas Arigi itu standby di Segalereng Wanayasa. Ini alamat konter. Pada setengah 10 dia bergeser naik sepeda motor dengan jarak 5 km, perjalanan 18 menit, langsung menuju ke lapang sepak bola Jaya Bakti Cijengkol. Nah ini seperti yang disampaikan dalam BAP Mas Arigi, sesuai keterangan saksi Fadil dan Ramdan, memang saat itu dijemput oleh Mas Arigi untuk diajak pergi ke counter untuk nginep di sana sekaligus main game. Yang jelas saat itu sama keterangan Fadil dan Ramdan, memang mereka sering bermalam di sana karena di sana ada fasilitas wifi dan memudahkan mereka untuk bermain game secara leluasa sampai pagi gitu ya. Nah setelah dari lapangan sepak bola ini kan jelas nih, dari 21.46 sampai lapangan bola 21.46 jam 22 ini proses jemput. Setelah itu mereka perjalanan menuju ke counter. Nah ini 22.44 sampai di counter. Saya bilang terkait hal ini bisa jadi mendekati kebenaran. Kenapa? Kalau kita pasti di zaman sekarang atau mungkin 2021 udah pastilah orang itu pasti tidak akan lepas dari handphone, dan kita harus akuin itu. Silahkan masing-masing sahabat misteri Mbak Suci bisa koreksi diri atau mungkin melihatlah dengan kehidupan kita pribadi. Bisa jadi kita itu akan lebih ikhlas kalau ketinggalan dompet atau mungkin sesuatu barang lah selain handphone.
Karena kalau kita mau bepergian di mana handphone itu ketinggalan, pasti kita akan kalah kabut. Karena kita yakini bahwa handphone di situ semua informasi didapat, semua kontak ada di situ. Jadi lebih baik ketinggalan dompet kasarnya daripada ketinggalan handphone, ya. Nah, lini masa ini kebetulan kan setiap handphone itu kan selalu ada bisa akses Google ya. Dan kebetulan kalau kita pakai gadget kan selalu pakai alamat email, rata-rata Gmail ya, Google. Nah, di setiap handphone kalaupun kita berganti handphone pun tetap akan menggunakan alamat email yang sama rata-rata. Nah, lini masa ini akan bisa aktif bila mana memang lokasi akan ada di situ, lokasi diaktifkan otomatis terdeteksi. Itulah akhirnya. Jadi lini masa Google Map itu intinya bisa menjelaskan pergerakan kita atau handphone yang kita miliki pada hari yang sama, pada titik berapa, pada titik kunjungan berapa kali dalam satu hari ini. Kalau nge-track dari data ini di tanggal 17 Agustus, Mas Harigi jelas-jelas melakukan pergerakan di 3 titik ya, dari counter perjalanan menuju lapangan sepak bola, terus balik lagi ke counter. Jadi keterangannya jelas 3 kunjungan ya, jarak yang ditempuh 9,4 km. Tuh sahabat, ini tanggal 17 Agustus. Di sini mungkin akan bertanya-tanya nih. Setelah setelah jam 22.44 di mana memang handphone atau orang tidak ada pergerakan, otomatis tidak ada deteksi lain terkait posisi handphone ini atau posisi orang yang bersangkutan. Bisa jadi mungkin melihat sahabat misteri sebagian ada yang melihat, wah bisa jadi itu setelah jam 22.44 mungkin bergeser menuju TKP. Kita buktikan nanti yang tanggal 18 ya. Oke, sekarang kita menginjak ke yang tanggal 18. Ke tanggal 18, ini dia 18 nih, tanggal 18 dia ada pergerakan lagi. Jadi yang tadi kan jam 22.44 ya, di dalam sehari di tanggal 18 pagi ya, tanggal 18 pagi sampai setengah 6 Mas Harigi nggak ada pergerakan, dia standby di counter ya, berarti memang dia dagang dan memang kerja di sana. Di saat itu informasi yang didapatkan, Mas Harigi sempat mendapat kabar bahwasanya ada tragedi di Jalan Cagak. Akhirnya pada sekitar jam setengah 6 ini Mas Harigi perjalanan pulang. Saat itu kalau nggak salah dijemput pakai kendaraan ya. Itu jemput keluarganya Mas Harigi termasuk Abi untuk menuju ke Polsek Jalan Cagak. Kenapa? Memang saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap Bu Mimin, Harigi dan Abi. Nah, ini jamnya nih. 6 sampai lokasi. Nah ini nih jam 18.05 nih. Ini Mas Harigi udah sampai di Polsek. Kenapa durasinya lama di sini, standby lama? Itu tadi karena handphone Mas Harigi dan Mas Harigi ada di Polsek nih. Selesai sampai jam 22. Setelah itu keterangan Mas Harigi, kenapa kok bisa ada pergerakan ke Sate Cijengkol? Saya sempat konfirmasi tadi. Seingat saya Pak ada yang dampingi atau yang nganter. Nah indikasinya yang awal mereka pulang itu masih membawa handphone yang dipegang oleh Mas Harigi, karena memang keterangan Mas Harigi di malam itu HP-nya disita. Setelah sebelum meninggalkan Polsek ini HP-nya disita. Tuh. Nih sahabat, jelas-jelas
ini bukti otentik digital forensik saya bilang ya. Ini nanti semoga oleh pihak Kak Sil, kebetulan datanya Kak Sil tadi juga sudah disampaikan ke saya, memang clear. Ini nanti bisa jadi pegangan oleh pihak yang bersangkutan Kak Sil untuk bisa mematahkan terkait apa yang selama ini dituduhkan oleh Danu terhadap khususnya Mas Arigi ya. Saya nggak bilang Bu Mimin Abi dulu karena memang lini masanya saya nggak dapat, tapi minimal informasi dari Kak Sil dengan lini masa satu ini nanti dikuatkan dengan keterangan ahli digital forensik, insya Allah sudah bisa menguatkan itu. Ataupun kalau tidak, dengan keterangan saksi alibi Ramdan dan Fadil itu sudah bisa menjelaskan tuh bahwasanya memang betul pada tanggal 17 Arigi itu ada di counter nih itu ya sahabat, informasi terupdate terkait dengan kasus Subang, dan ini sedikit membuat kita semua pasti akan tercengang. Dan tadi Mas Arigi memberikan kabar ini lewat Kak Sil pun juga mengucap syukur alhamdulillah. Kenapa kok baru sekarang ya Pak, saya baru sadar bahwasanya ternyata lini masa itu masih bisa dibuka. Dan itu Mas Arigi nggak terpikir sama sekali kemarin waktu bersama dengan Pak Rahman, dan nggak tahu saat dipegang atau waktu HP-nya disita saat itu mungkin sebatas ekstrak terkait dengan pembicaraan segala macam, mungkin rupanya terkait dengan lini masa ini terlupakan atau bagaimana kurang tahu. Tapi alhamdulillah sahabat Misteri Mbak Suci, kita tidak harus berpikir negatif, tapi yang pasti ini suatu bukti digital forensik yang insya Allah ke depan bisa mematahkan terkait dengan tuduhan Danu yang selama ini menyebutkan khususnya Mas Arigi terlibat di dalam eksekusi kedua almarhumah Bu Tuti dan Amel. Itu ya sahabat. Terus nanti wah ini itu yakin itu punyanya, misalnya ada pertanyaan itu yakin punyanya Arigi, insya Allah informasi ini valid dan saya bisa pertanggungjawabkan terkait dengan data yang saya dapat, karena saya juga dapat dari Mas Arigi dan juga dari PH-nya gitu. Ngeri nih, ternyata lama loh waktu diperiksa di Polsek tuh 4 jam. Ini keterangannya Mas Arigi memang betul lama dan HP-nya langsung disita saat itu. Oke sahabat, itu ya informasi terupdate terkait dengan kasus Subang. Kita berdoa semoga ini suatu temuan yang yang menggemparkan terkait dengan kasus ini ya. Semoga ini merupakan titik awal di mana suatu kebenaran atau keadilan akan menemukan jalan sendiri. Insya Allah inilah petunjuk dari Gusti Allah, di mana suatu kebenaran akan menemukan jalan sendiri dan kebatilan akan bisa mendapatkan balasan ya, insya Allah ke depan. Semoga para penyidik Polda Jabar pun bisa lihat ini atau suatu ketika bisa koordinasi dengan PH-nya Pak Yosep, Bu Mimin, Arigi dan Abi untuk membicarakan hal ini ya terkait dengan temuan ini. Oke, gitu aja sahabat Misteri Mbak Suci. Kita berdoa bersama semoga kasus Subang segera menemukan titik keadilan demi kedua almarhumah. Kasihan bila mana sudah sampai 3 tahun lebih belum sampai menemukan titik akhir siapa sih pelaku yang sebenarnya. Semoga nanti penyidik melakukan pengembangan baru dan bisa jadi terkait dengan penetapan TSK tersangka Bu Mimin Arigi Abi bisa mentah dengan temuan ini. Karena kan itu satu rangkaian, menurut juga sesuai keterangan Danu kan satu rangkaian. Pak Yosep, Bu Mimin, Abi, Arigi itu kan dituduhkan terkait dengan pasal 340, junto 5556 penyertaan. Jadi kalau seandainya
dengan Arigi aja terbukti memang dia tidak ada di TKP, secara otomatis produk hukum yang sudah diputuskan dan masuk proses kasasi sekarang bisa jadi mentah semua nanti. Itu ya sahabat, cukup itu aja informasi yang terupdate bisa saya sampaikan. Semoga sahabat misteri Mbak Suci ikut bantu mendoakan supaya kasus ini betul-betul segera terungkap terang benderang, siapapun pelakunya, siapapun dalangnya, siapapun eksekutornya, semoga segera diungkap oleh pihak penyidik Polda Jabar, dan kebenaran itu akan bisa terungkap seterang-terangnya agar tidak menjadi kerisauan ya bagi masyarakat Indonesia, terutama warga Subang ya. Oke, terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa bantu share dan like ataupun berikan komentar kalian. Semoga video ini menjadi perhatian publik dan perhatian dari pihak penyidik dan ada tindak lanjut ke depannya. Oke, gitu aja sahabat. Terima kasih yang sudah menyimak. Saya doakan semoga kalian semua diberikan kesehatan, murah rezeki, panjang umur. Dan bagi kalian yang sedang dalam musibah sakit, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.